kasih, selamat pagi, selamat tahun baru. Hari ini merupakan hari yang membahagiakan, sekaligus penuh rahmat. Roh Kudus akan dicurahkan ke dalam diri 91 orang, sebagaimana dahulu terjadi dan dialami oleh para rasul dalam peristiwa Pentakosta. Roh Kudus yang sama akan melindungi, membimbing, dan menguatkan saudara-saudari kita ini agar sanggup menjadi rasul-rasul Kristus yang baik dan setia dimanapun mereka berada. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Pramanaya, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Kesaksian di dunia tentang kabar gembira Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri. Oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatan menyala seperti suluh. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Mantap kali ya Cang dia. Pada waktu itu ada pesta perkawinan di tanah yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di sini. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepada ibunya, "Mau apakah engkau dari aku, Ibu? Saatku belum tiba."
Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepada, lakukanlah itu. Saudara-saudari, melihat perkembangan umat kita dalam perjalanan kita tahun-tahun ini, yang sekarang pada tahun jubileum ini kita juga sedang berjalan bersama merayakan tahun sinode kevikepan. Kita memandang ke depan, kevikepan Santo Paulus Riau yang ditandai dengan banyaknya anak muda, banyak anak-anak. Gereja yang tumbuh, gereja yang berkembang, gereja yang membangun. 12 gereja diresmikan tahun lalu di Riau saja. Maka saudara-saudari, kita bersyukur pada Tuhan karena perkembangan ini. Bukan hanya gereja yang berdiri bangunannya, tetapi juga umat yang semakin solid, semakin kompak, semakin bersatu, dan semakin mandiri. Mandiri dalam arti bersama-sama mencintai gerejanya dan berkembang di dalamnya, dalam iman, dalam pengharapan dan cinta kasih, dalam tugas dan tanggung jawab untuk mewartakan kabar gembira ini di tengah-tengah masyarakat kita. Maka barangkali tahun ini juga kita akan melihat lahirnya paroki-paroki baru, bukan hanya stasi-stasi di Riau, tapi juga paroki. Selalu orang berpikir, kenapa tidak Kulim gitu? Sudah namanya Santo Petrus kan? Stasi Santo Petrus itu sudah tanda bahwa tugasnya berat. Artinya tanggung jawab yang besar ada pada kalian. Tapi siapa tahu 3-5 tahun yang akan datang, semakin banyak orang muda kita juga, bahkan ada dari antara mereka yang menanggapi panggilan Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan di dalam gerejanya, maka bahkan gereja stasi pun siap menjadi paroki. Dalam pekan doa sedunia untuk persatuan umat Kristiani. Oleh karena itu, ketika kita menjadi semakin mandiri dan kuat, ketika kita semakin siap untuk menjadi gereja yang nanti siap menjadi gereja paroki, bukan berarti kita memisahkan diri, bukan berarti kita jalan sendiri. Sinode selalu berarti berjalan bersama. Dan ciri khas kekatolikan kita justru karena kita semua di berbagai tempat yang berbeda-beda, di berbagai bahasa dan suku, kita satu perayaannya. Sama, kita satu iman, satu harapan, satu Tuhan yang memberikan kita karunia. Roh Kudus yang berbeda-beda itu tapi satu saja. Itu sebabnya tidak bersaing, tidak berkompetisi, tapi kita membangun untuk kepentingan gereja kita yang besar. Nah, oleh karena itu, inilah Roh Kudus yang nanti akan dibagikan di antara kita, mengingatkan kita semua juga, orang-orang dewasa yang sudah pernah menerima Roh Kudus. Satu kelengkapan, satu kepenuhan, baptis saja tidak cukup kalau belum krisma. Tuhan memberi kita nama baru, seperti dikatakan dalam bacaan pertama tadi. Kita bukan lagi orang-orang yang ditinggalkan, tapi kekasih Allah. Oleh karena itu, meskipun nama yang kalian pakai tetap nama kalian, ya, ada tempat-tempat tertentu membuat nama yang khusus, Francisca untuk yang perempuan misalnya, lalu Yosef untuk yang laki-laki atau Maria untuk yang wanita dan Yosef untuk yang putra. Tapi ternyata tidak, Tuhan memberi sesuatu kepada kita, karunia Roh Kudus dengan nama yang kita punya, membarui nama kita menjadi satu tanda bagi kita pada hari ini dengan karunia Roh Kudus
dengan tanda pengurapan minyak di dahi kita, kalian menjadi saksi-saksi Kristus yang handal. Semoga Roh Kudus menguatkan mereka dengan anugerahnya yang berlimpah, dan semoga berkat pengurapannya mereka menjadi serupa dengan Kristus, Putra Allah. Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, sudilah kiranya mencurahkan Roh Kudus, Sang Penghibur kepada mereka. Semoga mereka kau anugerahi roh kebijaksanaan dan pengertian, roh penasihat dan kekuatan, roh pengetahuan dan kesalehan, dan semoga mereka kau penuhi dengan roh takwa kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kristio Kurban timbang tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Ernita Tambunan timbang tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Kriston Rumapea timbang tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Teresia Sitinjak, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Fernando Manukali, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Magdalena, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Semoga kita pun berkat pencurahan Roh Kudus semakin peduli kepada mereka yang sakit dan menderita. Kami mohon ya Tuhan, dan darah terang Tuhan kami Yesus Kristus. Inilah tubuhku yang diserahkan kepadamu. Inilah piala darah perjanjian baru dan tetap yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenang akan darah. Biarlah dia menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
Hamba-hambamu ini sudah kau urapi dengan Roh Kudus dan kau puaskan dengan sakramen putramu. Dirilah mereka dengan berkat-Mu dan bantulah mereka mengatasi segala rintangan. Semoga mereka dapat menggembirakan gereja kepada hidup suci dan memperkembangkannya dengan kegiatan penuh cinta kasih demi Kristus Tuhan dan pengantara. Dan juga dari umat Santo Mikael Pembatuan. Terima kasih Monsinyur, Tuhan memberkati. Saudara sekalian, Allah Bangga Cahaya Sejati telah menerangi hati para murid dengan mencurahkan Roh Penghibur. Semoga Ia menggembirakan hati saudara-saudari dengan berkat-Nya dan melimpahi saudara-saudari dengan karunia Roh Kudus. Amin. Semoga api Roh Kudus yang membakar hati para murid Yesus menyucikan hati saudara-saudari dan menghalau segala kecenderungan yang jahat. Amin. Semoga Roh Kudus yang mempersatukan aneka bahasa dalam pengakuan iman yang sama membuat saudara-saudari bertekun dalam iman dan karenanya kelak menikmati kebahagiaan yang saudara-saudari harapkan. Amin. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.